Satu firman Tuhan ketika saya mempersiapkan, Tuhan taruh sebuah judul, sebuah rema gitu ya. Yang saya kasih judul, Do You Trust Him? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, adalah hari-hari yang berat. Kayak gitu ya. Tapi adakah iman kita tetap berdiri di hadapan Tuhan? Satu firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-60. Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-60 berkata seperti ini. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu. Dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Katakan amin. Sekali lagi firman Tuhan ini akan saya baca gitu ya. Biar ini jadi pegangan buat setiap kita. Tetapi aku Tuhan akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu. Dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Bapak ibu saudara, hari ini mungkin bagi kita yang datang ke tempat ini ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah ucapkan dahulu kala. Tuhan sudah berikan ketika mungkin masa muda kita. Tapi sampai hari ini mungkin kita masih menanti janji Tuhan itu digenapi. Tapi firman Tuhan di dalam Yehezkiel jelas berkata, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu. Dan aku akan meneguhkan perjanjian yang kekal. Artinya ketika firman Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita, ketika janji Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita, maka sifat janji itu adalah kekal. Sifat janji Tuhan itu adalah kekal, artinya pasti digenapi. Entah itu Tuhan sudah berbicara lama sekali, tapi Tuhan masih ingat atas setiap janjinya. Janjinya itu iya dan amin. Janjinya itu tinggal menunggu waktu. Pasti datang di dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Makanya kita belajar hari ini. Apakah kita hari ini masih percaya kepada Dia? 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita belajar dari sebuah peristiwa yang luar biasa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat ke-24 sampai ayat ke-31 kita akan baca. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya. Lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja. Sambil berseru, tolonglah ya tuanku raja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil penggirikan atau hasil pemerasan anggurkah? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Garis bawahi sampai di situ dulu, saya akan jelaskan. Di ayat ini, di firman Tuhan yang baru saja kita baca mengatakan bahwa Ben-Hadad, raja dari Aram, membawa seluruh pasukannya menghancurkan Samaria. Samaria itu dikepung. Dan Ben-Hadad ini ternyata cukup berhasil di dalam strateginya untuk maju mengurung Samaria di dalam kepungan mereka. Penaklukan yang Ben-Hadad lakukan ialah dengan mengepung kota berbenteng itu sehingga orang-orang yang ada di dalam Samaria nggak bisa keluar ataupun yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Tentara pengepung akan memutus pasokan makanan dari luar. Harusnya ada bahan makanan yang dikirim ke Samaria. Tapi karena pasukan Ben-Hadad itu punya strategi, kalau pasokan makanannya itu dihadang, maka mereka akan menyerah. Kenapa? Karena mereka tambah lama akan kelaparan. Gak ada makanan yang dikirim dari luar masuk ke dalam.
Dan ini cukup berhasil. Begitu berhasilnya mereka mengurung Samaria sampai dikatakan bahwa harga kepala keledai dan kotoran merpati menjadi mahal. Orang-orang Samaria sampai makan kepala keledai, sampai makan kotoran merpati. Dan kotoran merpati pun harganya sangat mahal, 5 sikal. Kelaparan ini membuat seluruh Samaria mencari alternatif makanan lain. Karena gak ada makanan yang dikirim dari luar. Bahkan firman Tuhan katakan sampai anaknya pun itu jadi makanan. Berikan anakmu laki-laki, setelah itu nanti anakku laki-laki, biar kita masak dia. Kita makan bersama-sama. Sampai seperti itu. Sebuah keadaan yang menjepit mereka. Sebuah kelaparan yang sangat parah terjadi. Gak usah kita bilang gak ada pasokan dari luar ke dalam. Untuk perang aja, biaya yang dikeluarkan cukup besar. Lah Samaria ini mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan. Sampai makan aja susah. Dan lalu ayat ke-33 berbicara seperti ini. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, berkatalah kepadanya. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Raja menyalahkan Tuhan untuk kejadian ini. Dia merasa gak ada gunanya lagi berharap kepada Tuhan. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari firman Tuhan ini. Di dalam segala hal, kita gak boleh berhenti berharap. Lalu katakan amin. Di dalam segala hal, kita gak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Justru seharusnya ketika raja ini mengalami satu keadaan yang gak enak. Kelaparan yang begitu menghimpit negaranya. Harusnya raja ini datang kepada Tuhan. Dia semakin berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kata Ibrani 16. Pengharapan itu sebuah sauh yang kuat. Ibarat kalau kita itu naik kapal, berlabuh di tengah laut, maka sauh atau jangkar akan diturunkan ke dasar laut. Supaya jangkar itu membuat kapal gak terombang-ambingkan ombak. Supaya kapal tetap berada di tempatnya. Firman Tuhan jelas, harapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Makanya ketika kita mengalami sebuah persoalan, suatu keadaan yang mungkin hari ini menjepit keadaan kita, please jangan tinggalkan Tuhan, jangan berhenti berharap. Raja justru memilih berhenti berharap ketika masalah yang besar terjadi di dalam kehidupannya. Ia lebih memilih menyalahkan Tuhan atas setiap persoalan yang datang di dalam hidupnya. Padahal kita tahu dan percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bukankah itu firman Tuhan katakan di dalam Roma 5? Pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Ketika kita berharap, Tuhan tidak pernah mempermalukan hidup kita. Coba cross check hari ini di dalam hati kita. Siapa sih yang datang ke tempat ini, Bapak Saudara? Engkau datang dengan keadaan yang sama seperti raja ini. Engkau mengalami keadaan yang menjepit kehidupanmu. Engkau mengalami satu keadaan, bahkan Pak, untuk makan pun kami susah. Makan pun kami susah. Siapa yang berada di dalam posisi seperti raja? Kalau kau berkata, aku itu Pak. Aku. Apakah kita tetap percaya dan punya pengharapan yang tetap di dalam Tuhan Yesus hari ini? Atau justru sebaliknya, kita melakukan seperti raja ini lakukan. Dia salahkan Tuhan atas setiap keadaannya. Dia mulai salahkan Tuhan. Dia mulai kecewa dengan Tuhan. Lalu dia mulai berhenti berharap. Aku tidak akan pernah berharap lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sebabkan keadaanku seperti ini. Ataukah kita menjadi pribadi yang seperti itu? Atau sebaliknya. Dengan keadaan yang gak menentu. Dengan keadaan yang gak baik. Kita justru semakin dekat sama Tuhan. Kita semakin berharap sama Tuhan. Kalau hari ini kita berada di dalam posisi raja itu. Dengarkan firman Tuhan ini Bapak Saudara. Dalam segala keadaan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Katakan amin. Lalu 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama. Apa hal yang kedua yang bisa kita pelajari? 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa.
Dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik, katakan yang terbaik, akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kita berhenti sampai sana dulu. Di dalam sebuah keadaan yang terjepit, gak menentu bagi bangsa Samaria, orang-orang Samaria, tiba-tiba datang firman Tuhan di dalam perantara Nabi Elisa. Tiba-tiba datang. Mereka dalam keadaan gak bisa makan, semua mahal, kepala keledai harganya 80 sikal, 1/4 cup tahi kotoran merpati itu berharga 5 sikal, mahal sekali. Tiba-tiba dalam keadaan terjepit datanglah firman Tuhan berkata bahwa besok pada waktu yang sama Tuhan akan membuat harga yang tadinya begitu mahal, kepala keledai dan kotoran merpati, menjadi begitu murah. Bukan harga kepala keledai dan kotoran merpati menjadi lebih murah, tetapi tepung terbaik 12 liter hanya 1 sikal. Dan jelai 24 liter juga hanya 1 sikal harganya. Sesuatu pernyataan Tuhan yang berbanding terbalik dari keadaan yang ada. Sangat berbeda bagai langit dengan bumi. Ketika hari ini firman Tuhan juga datang kepadamu. Bahwa besok pada waktu yang sama aku akan membalikkan keadaanmu. Percayakah engkau? Percayakah engkau? Sebuah keadaan yang berbanding terbalik. Dari yang sebelumnya hanya bisa makan kotoran merpati, itu pun 5 sikal. Diubah menjadi bisa makan mewah, hanya 1 sikal. Kalau itu terjadi, firman Tuhan engkau dengar hari ini. Apakah engkau percaya, Bapak Saudara? Kalau kita lihat kamus Alkitab, 1 sikal itu 11,4 gram. Dan harga kepala keledai waktu itu kalau dirupiahkan dengan harga perak hari ini adalah sekitar 536.000. Itu harga kepala keledai. Dan 1/4 cup kotoran merpati itu harganya 307.000. Bayangkan, untuk kita beli kotoran merpati untuk makan itu 307.000. Mahal sekali. Diubah sama Tuhan tepung yang terbaik 12 liter hanya 1 sikal. Hanya 1 sikal. Cuma 5.000. Bayangkan, Tuhan mengubah keadaan yang begitu luar biasa. Hanya dalam firman Tuhan, janji Tuhan. Ketika pernyataan Tuhan ini datang dan terjadi pada kita, do you trust him or not? Percayakah kita? Ayat kedua, 2 Raja-Raja 7 ayat kedua, lihat. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Sekalipun Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupanku, sekalipun Tuhan itu bekerja di dalam kehidupanku, masakah mungkin sampai seperti itu dahsyatnya? Masakan sampai seperti itu berkat yang Tuhan percayakan di dalam hidupku? Bukankah ini seringkali orang Kristen yang katakan, sekalipun Tuhan bekerja, masa mungkin kayak gitu? Karena kita lihat keadaan ini loh, aku susah makan, masa besok dengan waktu yang sama tiba-tiba aku bisa makan enak. Bisa dipulihkan 180 derajat. Lalu jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Perwira ini ketika dengar firman Tuhan, besok aku akan pulihkan Samaria. Sekalipun Tuhan buka tingkap langit, turunkan berkatnya, masa bisa sampai seperti itu? Masa bisa? Dari sudut pandang manusia, keraguan sang perwira itu sangat beralasan. Sangat beralasan. Dari sudut pandang manusia. Ya kondisinya kayak gini. Kalaupun pulih ya perlu waktu lah, takes time lah. Tapi gak bisa kan besok tiba-tiba Tuhan bisa pulihkan. Kalau dari sudut pandang manusia, yes, mustahil. Tapi kalau dari sudut pandang yang rohani, sudut pandang Tuhan, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada. Tuhan kita mampu. Tuhan kita mampu. Ku percaya
Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak. Itu Tuhan. Tuhan kita itu mampu. Tuhan kita itu pasti. Ketika Ia berfirman semuanya jadi. Tapi perwira ini menganggap remeh. Makanya hal kedua yang bisa kita tangkap dan pelajari dari firman Tuhan ini. Orang yang tidak percaya tidak akan makan hasil. Karena firman Tuhan jelas. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tapi engkau gak akan makan apa-apa daripadanya. Orang yang gak percaya akan firman Tuhan. Gak percaya akan janji Tuhan. Maka tidak akan bisa menikmati berkat dan janji Tuhan di dalam hidupnya. Engkau hanya bisa melihat orang dipulihkan. Engkau hanya bisa melihat orang diberkati. Engkau hanya bisa melihat orang itu dipulihkan 180 derajat keadaannya. Tapi engkau sendiri gak bisa makan apa-apa. Engkau gak ngalami apa-apa. Karena apa? Karena engkau gak percaya. Karena engkau gak percaya. Orang yang gak percaya akan pernah sampai kepada janji yang sudah diberikan. Makanya ketika Tuhan sudah berjanji di dalam hatimu, pegang janji itu di dalam hatimu. Karena janji itu akan digenapi. Kalau orang yang gak percaya gak akan pernah sampai kepada janji itu. Kita cuma bisa jadi penonton, bagaimana melihat orang lain dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, hidup di dalam janji Tuhan, tapi kita sendiri gak pernah ngalami apa-apa. Gak pernah ngalami apa-apa. Firman Tuhan jelas berkata barang siapa percaya ia akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupmu ketika engkau percaya. Atas setiap firman-Nya, atas setiap janji yang diucapkan. Coba ketika Anda jadi perwira ini. Anda percaya atau tidak? Jangan langsung dijawab, oh percaya. Coba renungkan. Ketika engkau melihat keadaan di sekitarmu. Gak sesuai dengan apa yang firman katakan. Masihkah kita percaya? Masihkah kita percaya? Ketika kau dapati firman Tuhan yang kau terima gak sesuai dengan keadaan yang ada, realitanya. Pak, gak masuk logika. Adakah engkau tetap percaya Bapak Saudara? Karena firman Tuhan jelas, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Wow. Ketika kita percaya pegang janji Tuhan di dalam hati kita, gak akan dipermalukan sama Tuhan. Jangan fokus kepada keadaan di sekitar kita, tapi fokusnya kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka Ia akan memimpin kita pada iman dan iman kepada kesempurnaan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan lihat keadaan yang ada. Tuhan Yesus akan memimpin kita masuk di dalam iman. Dan iman itu menuju penggenapannya, kesempurnaan. Halo, amin. Apakah engkau percaya kepada Tuhan hari ini? Apakah engkau masih percaya atas setiap janji Tuhan yang sudah diberikan di dalam hidupmu? Yang percaya katakan amin. Lalu yang berikutnya, yang ketiga. Ayat ketiga, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang ketiga. Sampai ayat yang ke-8. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Dan berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, katakan waktu senja. Bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram.
Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Katakan waktu senja. Dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Dan ketika orang yang sakit kusta itu pergi ke tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengaku dari sana emas dan perak, lalu pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengaku juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lihat orang kusta ini. Mereka adalah, keempat orang kusta ini adalah orang pertama yang mencicipi janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Bisa makan enak, gak makan kotoran burung. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari keempat orang kusta ini? Dan pelajaran ketiga yang bisa kita tangkap adalah selalu mulai dengan mental yang sederhana. Mulai dengan mental yang sederhana. Apa sih ruginya percaya dan maju di dalam ketaatan di dalam Tuhan? Apa ruginya? Engkau percaya sama Tuhan dan taat sama Tuhan, ruginya apa? Itu cara berpikir yang sederhana. Mental yang sederhana. Empat orang kusta ini pun juga sama. Taat aja melangkah. Walaupun mustahil gak mungkin. Toh kita juga gak rugi apa-apa kan? Kalau kita percaya sama Tuhan emangnya rugi apa? Apakah Tuhan itu mengambil sesuatu ketika kita percaya? Ketika kita taat melangkah, apakah Tuhan mengambil sesuatu? Tapi justru Tuhan menambahkan sesuatu. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang berkata kepada seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal di kota ada kelaparan. Kalau dia balik ke kota Samaria ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita berhenti nih di sini, kita mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang. Marilah kita melangkah. Marilah kita berjalan ke perkemahan tentara Aram. Jika, perhatikan, mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita mati juga. Paling tidak kalau kita melangkah percaya, kita masih punya pengharapan untuk hidup. Daripada diam gak melakukan apa-apa, Anda mati. Anda mundur dari hadapan Tuhan, Anda juga mati. No turning back. Pilihannya cuma maju. Karena kalau maju pun apakah bisa mati? Ya bisa juga. Tapi paling gak ketika Anda maju, punya pengharapan untuk hidup. 50-50. 50-50, tapi saya gak percaya 50-50. 100%. Ketika kita melangkah dan percaya kepada Tuhan, di sana dia bekerja. Halo, amin. Mental yang sederhana. Apa ruginya kita melangkah? Apa ruginya kita percaya sama Tuhan? Gak percaya mati. Yang penting kita melangkah, maju ke depan. Ya udah kita jalan aja. Gak jalan mati, balik mati, maju ya kasih karunia. Kalau dibiarkan hidup ya hidup, kalau gak ya mati juga. Jadi mending melangkah. Kenapa? Ketika melangkah, nothing tulus. Gak usah banyak pikiran, melangkah aja. Mentalnya sederhana. Kalau kita melangkah maju jelas lebih baik karena ada harapan hidup bukan cuma mati. Apa ruginya? Gak ada kan? Gak ada ruginya. Kita gak percaya pun gak dapat apa-apa juga. Di dunia ini gak ada yang pasti selain daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti. Kalau hidup kita sudah gak bisa percaya dan gak bisa lagi fight atas janji Tuhan atau firman Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya kita sudah mati. Sesungguhnya kita mati. Jadilah seperti empat orang kusta di dalam mentalitas ketaatan. Justru ketika ia percaya dan melangkah, justru sesuatu yang besar terjadi ketika dia melangkah. Karena apa? Karena dia berpikir, kalau aku balik ke kota Samaria mati, dia mati, masuk punya pengharapan hidup. Ya sudah, ayo kita bangkit. Senja-senja itu bangkitlah dia. Mulai berjalan. Dia bangkit ketika senja,
Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu perhatikan, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu apa besok? Senja. Mereka bangkit 4 orang kusta, waktu senja berjalan, waktu yang sama. Lawannya gentar, dengar deru kereta berkuda, pasukan yang begitu besar. Ternyata Tuhan pakai langkah 4 orang kusta ini seperti langkah orang-orang berkuda. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Senja itu dia melangkah, di senja itu musuhnya mendengar. Ada pasukan yang besar. Ada pasukan yang besar. Tuhan pakai kehidupan kita ketika kita melangkah, jalan, percaya. Toh kalau kita melangkah pun gak ada ruginya kan? Anda percaya sama Tuhan ruginya apa? Tapi seringkali kita berpikir percaya kepada Tuhan itu rugi karena masalahnya banyak. Anda gak percaya pun masalah Anda juga banyak. Kalau sama-sama banyak, lebih baik saya banyak masalah tapi tetap di dalam Tuhan. Daripada saya punya banyak masalah gak ada Tuhan dalam hidup saya. Kalaupun saya punya banyak masalah di dalam Tuhan, Tuhan akan jadikan langkah saya percaya dalam ketaatan sebagai upah kemenangan. 4 orang itu. Tuhan buat langkah kita sebagai langkah kemenangan ketika kita punya mental sederhana. Ya sudah jalan aja. Ya percaya aja, melangkah aja. Mundur mati, dia mati, ya udah maju. Simpel kan? Siapa yang mau melangkah? Halo, amin. Yang terakhir, yang keempat. 2 Raja-Raja pasal ke-7 ayat ke-15 dan 20 sampai 20. Lalu pergilah mereka menyusul orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram. Pada waktu mereka lari terburu-buru, kemudian pulanglah suruhan itu menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Katakan sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang lalu mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan demikianlah terjadi kepada orang itu. Yang terakhir, yang keempat, apa yang bisa kita pelajari? Firman Tuhan jelas, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidupmu. Semua yang diucapkan Tuhan terjadi. Semua yang diucapkan oleh abdi Allah itu terjadi. Firman Tuhan gak pernah gagal. Setiap firman digenapi dengan cara yang sempurna. Persis seperti yang diucapkan oleh perantaraan Elisa nabinya. Jika firman Tuhan gak pernah gagal, janji Tuhan gak pernah gagal di dalam hidup kita, maka jangan kita menjadi orang yang gak percaya. Jangan kita menjadi orang yang berhenti berharap kepada Dia. Ketika firman Tuhan dinyatakan, maka saat itu firman Tuhan bekerja menurut cara Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan waktu Tuhan. Dan saya percaya siang hari ini terobosan sedang terjadi di dalam kehidupan Anda. Terobosan terjadi di dalam kehidupan setiap orang-orang yang pegang perjanjian dengan Tuhan. Yang percaya bahwa firman-Nya iya dan amin. Dan saya berdoa
setiap Anda yang datang ke tempat ini, engkau adalah orang-orang yang percaya. Kalau engkau percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.